Ya. Linda seperti apa, Bang? Apa? Munculan Linda sendiri. Kenapa? Setelah munculnya Linda, apakah tim kuasa hukum jadi punya saksi kunci baru atau enggak? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan. Kerasupan ya? Iya, Kerasupan. kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Abang, kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembalikan lagi kepada ke pihak kepolisian ya. Keluarga menaruh kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Jadi kalau Tapi, ditanya yakin atau tidak, saya masih abu-abu. Dia sendiri, keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah, tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu. Tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sesuai dengan, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif gitu. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya? Benar nggak sih, Bang, kalau pelakunya memang ada? Apa? Benar nggak sih ada isu kalau pelakunya ada orang di belakangnya gitu atau jabat seperti apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya yang 5 dari terpidana itu menyatakan tidak bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan lo seperti apa Bang? Waktu itu apa penjelasan Pak? Pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini, saudara, untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja yang bilang kalau dia bukan Nama terpidana? kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Izin Bang, dari respon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Otman gimana Bang? Kau yang jawab. Barang bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi Bang. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016 Tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan nggak, barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun ya. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya. dan motornya diambil dibawa polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang, dalam prinsip hukum, kalau ada keraguan-raguan, maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap, maka
belum bisa dikatakan siapa pelakunya DPO ini, termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif, jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO, bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk bertanya, berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadap. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Gitu loh. Kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apalagi pertanyaannya? Apalagi? Apa tadi kan sempat ada kekaburan soal Peggy ini, yang penangkapan Peggy ini. Kalau berarti tadi menyarankan Peggy ini karena memang masih belum membuat terkait dengan bukti yang didapat oleh kepolisian, berarti diharapkan dibebaskan terlebih dahulu. Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu, selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. AF dan Dede juga mengaku. Apanya? Yang mengatakan Peggy pelakunya. Ya, mereka kita belum lihat BAP-nya kan? Iya, belum. Ya, ada saksi lain katanya AF dan Dede yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah dia lihat atau tidak. Ya. Jadi tujuan konferensi pers hari ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Bang, terkait yang kemarin abang konsumsi sedang kerasukan terus menyebut nama Melmel, apakah itu udah ada juga kasus? Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19-an. Hah? Tanggal 19 atau tanggal 20? 25. Kok bisa kerasukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya itu, saya posting. 25 Mei. Kerasukan lagi masuk. Kok bisa juga ya ngikutin udah 8 tahun sampai nyebrang jalan tol itunya almarhum. Ya. Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel di dalam YouTube backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya. Tolong diperiksa katanya gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel itu siapa, kita belum tahu, hanya mengatakan perihal tersebut. Banyak yang meragukan soal Linda, seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi
sah-sah aja. Kalau orang tidak percaya, silahkan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti, Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan, diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik ya dok, benar kan? Karena benar kan? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan. Coba ceritakan dulu kenapa. Terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan, terus 3 hari saya ngambil HP adik saya itu utuh ya, HP sama motor itu posisi utuh. Terus HP sama motor utuh tidak rusak. enggak. Kok kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam 1 malam terus dia cerita semuanya. Cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa, penyiksaannya, itu cerita semua. dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi. Ke Pak Rudiana. Bapaknya Eki. Oh bapaknya Eki. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki ya, Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab.